Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Pengukuran dan Alat Ukur Listrik. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sebuah adaptor atau alat cas dari handphone atau power supply itu bisa mengubah listrik dari rumah yang berarus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Nah, proses perubahan ini dari arus AC ke DC ini disebut penyearahan. Dan salah satu komponen atau dalam rangkaian paling umum yang digunakan adalah dioda brick atau sering disebut juga jembatan dioda. Pada kesempatan ini yang akan kita capai adalah bagaimana dioda brick itu sendiri dan bagaimana susunan-susunannya. Nantinya juga kita akan mempelajari prinsip kerja dioda brick pada siklus arus bolak-balik. Dan tentunya kita juga akan mencoba bagaimana rangkaian ini menghasilkan arus searah yang stabil untuk beban listrik. Melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami prinsip kerja dioda brick, mengenali arah aliran arus pada masing-masing dioda, serta menjelaskan fungsinya dalam rangkaian penyearah. Baik, mari kita mulai perjalanan belajar ini dan temukan bagaimana 4 dioda kecil dapat bekerja sama mengubah arus listrik menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh hampir semua perangkat elektronik di sekitar kita. Baik, sebelum kita membahas tentang prinsip kerja dari dioda itu sendiri dan juga nantinya adalah dioda brick, maka terlebih dahulu kita harus memahami daripada simbol-simbol dioda dan bagaimana sebenarnya awal mula terbentuknya dari dioda brick dari beberapa dioda itu sendiri. Namun kali ini saya mencoba mencuplik dari sebuah eh, pembelajaran yang telah dipublish oleh salah seorang guru yang ada di YouTube. Saya mencoba mengambil video pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil pengetahuan atau mengambil pengetahuan dari apa yang dijelaskan. Mari kita simak secara bersama-sama. Materi tentang dioda ini ya, dioda. Nah, bermula atau berawal dari simbolnya dulu. Kalau yang sudah tahu,
ya nggak apa-apa sekilas untuk mereview atau mengulangi lagi. Sebenarnya dioda itu ada banyak, tidak hanya ada 3 ini. Salah satunya termasuk dioda LED. Tetapi nanti akan kita bahas, tidak semuanya, nanti lama banget kalau semuanya. Jadi untuk simbol dioda, yang pertama untuk dioda silikon atau germanium itu seperti ini. Jadi ada segitiga strip. Ini untuk anoda, kaki anoda, yang ada stripnya adalah kaki katoda. Kalau yang untuk dioda Zener, sama anoda yang ini, katoda yang ada stripnya, tetapi ada garis datarnya seperti ini. Ini untuk dioda Zener. Kalau untuk dioda bridge atau jembatan, ini diodanya ada 4 seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk power supply atau untuk adaptor. Jadi kita gunakan dioda bridge. Ini sekilas untuk simbol dioda. Saya yakin kalian semua sudah tahu apa itu simbol dioda. Terus untuk bentuk fisik dioda juga sangat simpel karena kakinya juga cuma ada 2. Yang menjadi pertanyaan kan, yang anoda yang mana, yang katoda yang mana gitu. Kalau untuk dioda silikon atau germanium, nanti biasanya bodinya itu berwarna hitam, dan yang ada putih-putih di pojok sini, ini ada putih-putih di pojok, ini adalah katoda, sedangkan yang ini adalah anoda. Sama dengan yang dioda Zener, kalau yang di sini ada hitam-hitamnya di sini, ini adalah katoda, yang di sini adalah anoda. Kalau yang untuk dioda bridge sudah ada keterangannya, untuk yang main, untuk yang plus dan AC, sesuai dengan gambar yang tadi. Eh, saya kira sebelum kita masuk ke cara kerja, mungkin ada beberapa yang perlu menjadi perhatian kita dari video tadi tentang simbol dan letak atau yang mana sih kaki atau anoda dan kaki katoda. Apa yang menjadi penentu atau yang menjadi penciri dari eh, kaki atoda dan katoda secara kalau dilihat secara fisik. Mudah-mudahan yang apa yang tadi dijelaskan itu bisa kita pahami dan kita bisa tentukan mana anoda, mana katoda sebelum kita melanjutkan tentang bagaimana sih cara kerja dari dioda itu sendiri. Baik, selanjutnya kita mencoba melihat bagaimana dioda brick itu bekerja pada sebuah rangkaian satu daya. Jadi penjelasan berikut ini adalah penjelasan tentang rangkaian satu daya, di mana di situ ada 4 buah dioda yang nanti akan dijelaskan bagaimana arus mengalir pada masing-masing dioda. Keempat dioda ini ya tentunya adalah merupakan dioda brick atau jembatan dioda. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama menyimak penjelasan dari rangkaian catu daya berikut ini. Oke, kalau belum dong atau belum jelas, mari kita lihat simulasi berikut ini biar lebih paham. Oke, ini akan saya simulasikan bagaimana cara kerja dari rangkaian satu daya. Awal mula ini di sini, ini kan tegangan 220 volt AC. Ini tegangan dari PLN. Ya, tegangan dari PLN, ini steker masuk kemana? Ini ke trafo. Ini trafo step down. Ini ya, ini trafo step down. Terus yang di sini nih, nah
di sini tegangannya berapa ini Pak tegangannya? Ya monggo silahkan. Kalau di trafo itu kan ada 12, ada 15, ada 18. Anda mau pilih yang mana? Milih yang 15 misalnya. Di sini. Ini masih AC loh ya. Tegangannya di sini masih AC ini. Ini kalau pakai trafo CT berarti di sini adalah yang CT. Paham ya? Ini seperti ini. Nah, setelah dari sini, ini arusnya akan kemana arusnya? Nah, arusnya ini kan ke sini. Dari sini 220 di step down keluar 15 ke sini. Nah, ke sini. Di sini ada pertigaan. Ini ada D1, ini ada D2. Nah, arus ini di sini, ini adalah untuk yang siklus positif, yang di sini adalah untuk siklus negatif. Ini pertama kita coba bisa diperhatikan ya, ini penjelasannya. Ini kan ada siklus positif, ada siklus negatif. Nanti yang paling penting diperhatikan adalah bagaimana nanti yang mengalir ke D1, D2, D3, dan D4 hingga nanti sampai ke penyaring di kondensator dan sampai ke beban. Kita lanjutkan menyimak. asumsikan seperti ini dulu. Karena apa? Karena kalau tegangan AC itu kan gelombangnya seperti ini ya. Nah, gelombangnya seperti ini berarti yang ini adalah yang siklus positif, yang ini adalah siklus negatif. Ada kalanya ini positif, ini negatif, ada kalanya nanti gantian, yang ini negatif, yang ini positif. Kan gitu terus, namanya aja arus bolak-balik. Nah, pada saat ini positif, ini negatif, berarti dioda mana yang bekerja? Dioda 1 atau dioda 2? Hayo mana? Dioda 1 atau dioda 2? Oke, dioda 2 yang ini ya. Jadi harusnya ke sini. Loh, kok bisa? Karena ini positif. Kalau positif lewat katoda, dia tidak bisa. Nah, perhatikan. Itu tadi pembelajaran pertama, positif itu apakah anoda atau katoda. Nah, karena ada simbolnya yang pakai garis dan yang di tanda segitiga itu. Sehingga nanti perjalanan arus itu bisa lihat dari positif kemana. Ya, kalau dia di 2 atau D1 seperti dijelaskan berikut ini. Jadi perhatikan simbol di awal. Ya, yang mana anoda, yang mana katoda. Iya kan? Ini kan katoda ini. Ini katoda. Yang sini yang anoda. Masih ingat ya? Kalau bingung silahkan buka video saya sebelumnya untuk dioda. Di situ sudah banyak saya jelaskan tentang dioda. Nah, setelah dari sini, ini berarti arusnya akan ke sini lewat D2, terus ke sini, terus ke sini. Nggak ke sini ya, nggak ke bawah ya, kan ini ada katoda, ini nggak bisa lewat. Nah, dari sini ke sini, ini ada pertigaan, ngisi kapasitor dulu. Nah, seperti itu. Ini ya, ini ke sini ngisi kapasitor. Ini nanti, ini saya jelaskan nanti. Nah, ini ngisi kapasitor. Kapasitor itu ibarat apa sih? Kapasitor itu ibarat seperti apa ya? Water torrent gitulah. Jadi seperti tandon air. Jadi dia ngisi, digunakan pada saat nanti dibutuhkan. Ya kan, kayak PDAM misalnya mati, kita pakai air dari tandon atau dari torrent. Nah, ini ngisi terus ke sini. Kalau ini tidak ada resistor, ini tidak akan bisa lewat arusnya. Ini harus dikasih air beban karena di sini tidak saya hubungkan dengan apapun. Kalau misalnya ini dihubungkan dengan LED gitu, ya nggak usah pakai air ini, nggak apa-apa. Nanti akan lewat LED. Nah, ini kan ke sini air, ke sini, ke sini. Nah, ini tadi yang dari sini bareng ya, ke sini,
ke sini siklusnya. Nah, ini ketemu pertigaan lagi. Ketemu pertigaan apakah ke D1 atau D3? Karena D1 tadi kan udah ada positif tuh di sini. Nah, ini jadi dia nggak bisa lewat positif sama ini positif nggak bisa. Jadi lewat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kembali ke main yang di sini. Paham ya? Ini satu siklus. Ini hanya untuk satu siklus yang ini. Ini. Ini hanya untuk satu siklus periode ini positif. Gitu ya. Nah, pada saat nanti siklus yang negatif, Oke. Jadi sebelum dilanjutkan pada siklus negatif, mari kita coba melihat ya perjalanan dari siklus positif itu dia sampai kepada berakhir pada di setia di negatif. Ya. Jadi nanti ini menjadi satu kompetensi ya, karena ini menjadi satu siklus. Kalau di gelombang sinus itu dia di siklus positif yang tentu di apa namanya amplitudo yang atas ya amplitudo positifnya. Nanti nanti berikutnya dijelaskan lagi yang amplitudo yang ke bawah atau yang siklus negatifnya. Mari kita sama-sama simak lagi. kalau yang negatif, misalnya di sini siklus yang negatif, di sini siklus yang positif. Nah, berarti kan dari bawah sekarang ini dari sini, dari bawah ke sini, ke sini. Nah, terus naik, hop, di sini. Di sini ada pertigaan, apakah ke D3 atau D4? D4 kan, yang ketemu anoda kan. Oke, ke sini D4, ke sini, ke sini. Ini ngisi kapasitor dulu juga sama. Yang di sini, ini juga ke sini. Ini sama ini ya. Ke sini, ke sini. Nah, ini ketemu lagi di sini. Terus lurus terus ke sini. Nah, ini akan kemana? Ke D1 atau ke D3? D3 tadi kan di sini udah ketemu positif ini ya. Ini positif kan nggak bisa lewat. Jadi lewatnya yang D1. Set ke sini, ke sini, ke sini. Nah, selesai sudah. Jadi, kenapa kok bisa menyearahkan dari tegangan AC ke tegangan DC? Dari arus bolak-balik menuju searah. Karena apa? Karena ini bolak-baliknya itu ini loh maksudnya. Kadang plus, kadang min, kadang plus, kadang min di sini. Tetapi outputnya di sini selalu plus, selalu positif. Karena apa? Karena ini tadi. Jadi di sini kan dapat positif terus yang di sini. Ini pasti dapat positif, selalu positif. Yang di sini akan selalu negatif. Nah, kenapa rangkaian adaptor ini bisa menyearahkan dari AC ke DC? Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itulah bagaimana cara kerja dari rangkaian catu daya yang di dalamnya ada 4 komponen dioda D1, D2, D3, D4. Tentunya di sini adalah mewakili dari dioda break, dioda jembatan. Oleh karena itu, dari perjalanan arus ini kita bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan tadi bahwa ketika arus AC mau dijadikan ke DC, maka itu harus memotong dulu dari siklus positif, kemudian juga memotong siklus negatif, sehingga nanti ketika positif dan negatif pada kalau dicontohkan pada gelombang sinusoidal, itu nanti di ujungnya akan rata. Nah, kalau sudah rata, maka itulah yang mencirikan bahwa itu adalah uh,
DC. Saya kira itu untuk eh, bagaimana cara kerja dari rangkaian Catu Daya yang di dalamnya ada dioda break.